Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility atau CSR pada PT Mayora Indah Tbk. Pada presentasi ini, kami akan membahas profil perusahaan, penerapan CSR, serta struktur, peran, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, serta analisis program-program CSR pada PT Mayora Indah Tbk. Baik, yang pertama ada profil PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Good atau FMCG, yaitu industri yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan kode saham MYOR. Saat ini Mayora memiliki berbagai merek yang sudah sangat familiar di masyarakat seperti Aroma, Kopiko, Torabika, Beng Beng, Energen, dan Le Mineral. Produk-produknya juga tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi sudah menjangkau lebih dari 100 negara dengan didukung 14 fasilitas produksi. Sebagai perusahaan terbuka, Mayora juga memiliki banyak stakeholder, mulai dari investor, karyawan, pemasok, distributor, pemerintah, hingga konsumen. Karena melibatkan banyak pihak, perusahaan tentu membutuhkan sistem tata kelola yang baik agar seluruh aktivitas bisnis dapat berjalan secara efektif. Nah, dari kompleksitas tersebut muncul pertanyaan, mengapa perusahaan sebesar Mayora perlu menerapkan good corporate governance? Nah, jawabannya karena PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia dengan aktivitas operasional yang sangat luas. Kegiatannya dimulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran produk ke lebih dari 100 negara. Kondisi ini membuat perusahaan harus mampu mengkoordinasikan banyak pihak agar seluruh proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, PT Mayora membutuhkan good corporate governance sebagai pedoman untuk memperjelas pembagian tugas, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan setiap kegiatan perusahaan berjalan secara efektif. Selain itu, industri FMCG juga memiliki tantangan tersendiri, seperti persaingan yang semakin ketat, rantai pasok yang kompleks, serta tuntutan untuk menjaga kualitas produk dan bersikap transparan kepada investor maupun stakeholder. Jika good corporate governance tidak diterapkan dengan baik, perusahaan beresiko menghadapi konflik kepentingan, lemahnya pengendalian internal, hingga menurunnya kepercayaan investor. Jadi, bagi PT Mayora, good corporate governance bukan hanya sekedar memenuhi regulasi, tapi juga menjadi strategi penting untuk menjaga kriteria, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Setelah mengetahui mengapa GCG penting, selanjutnya kita melihat bagaimana penerapannya pada PT Mayora. PT Mayora menerapkan 5 prinsip utama GCG. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik melalui annual report, sustainability report, website perusahaan, dan pelaksanaan RUPS. Yang kedua ada accountability. Perusahaan memiliki pembagian tugas yang jelas antara RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan audit internal, sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada responsibility yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan program CSR, penerapan ESG, serta komitmen menjaga kualitas produk. Prinsip berikutnya yaitu independensi yang diterapkan melalui pemisahan fungsi komisaris dan direksi serta keberadaan komisaris independen agar keputusan yang diambil tetap objektif. Dan yang terakhir adalah fairness, yaitu memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh stakeholder, baik pemegang saham, karyawan, maupun pihak lainnya. Nah, dari penerapan kelima prinsip tersebut, menurut kelompok kami, PT Mayora telah menerapkan good corporate governance dengan cukup baik.
Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi kepada publik, pembagian tanggung jawab yang jelas, kepatuhan terhadap regulasi, serta adanya pengawasan yang dilakukan secara independen. Menurut kami, penerapan GCG di PT Mayora juga tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan regulasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga kepercayaan stakeholder, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selain menerapkan 5 sistem GCG, PT Mayora juga memiliki berbagai mekanisme yang menjadi bukti bahwa tata kelola perusahaan benar-benar dijalankan. Misalnya, perusahaan memiliki Code of Conduct sebagai pedoman etika bagi seluruh karyawan. Kemudian terdapat whistleblowing system, yaitu sistem pelaporan pelanggaran yang mendukung budaya integritas di perusahaan. Selain itu, terdapat unit audit internal dan komite audit yang berperan dalam mengawasi efektivitas pengendalian internal serta laporan keuangan perusahaan. Mayora juga menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Seluruh mekanisme tersebut didukung oleh sistem pengendalian internal, sehingga penerapan good corporate governance tidak hanya menjadi kebijakan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah latar belakang Corporate Social Responsibility PT Mayora Indah Tbk. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi PT Mayora, CSR tidak hanya dipandang sebagai kegiatan sosial atau filantropi, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Hal ini terlihat dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan yang diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan operasional, hingga penyusunan kebijakan perusahaan. Melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan berupaya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Lalu ada prinsip-prinsip CSR PT Mayora Indah Tbk. Pelaksanaan CSR PT Mayora Indah Tbk sejalan dengan konsep triple bottom line, yaitu keseimbangan antara aspek people, planet, dan profit. Yang pertama ada people. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memberikan pelatihan serta pengembangan kompetensi SDM, dan mendukung masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada planet. PT Mayora melaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama, untuk mengelola limbah produksi sesuai standar lingkungan. Yang kedua, melakukan efisiensi penggunaan energi dan air. Dan yang terakhir, mengurangi emisi serta menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai program konservasi. Dan yang ketiga ada profit. Sebagai perusahaan manufaktur yang berorientasi pada keuntungan, PT Mayora tetap berupaya meningkatkan kinerja keuangan dengan menciptakan keuntungan perusahaan secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial. Selain konsep triple bottom line, PT Mayora Indah Tbk juga menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Yang pertama adalah mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan yang terakhir ada membangun bisnis yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan maupun masyarakat. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, regulasi terkait CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola.
Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Regulasi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Khususnya pasal 74 mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Perusahaan tersebut wajib menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan TJSL sebagai bagian dari rencana kerja perusahaan termasuk penganggaran dan pelaporannya agar dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini merupakan regulasi terbaru yang memperkuat sistem keuangan Indonesia termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, serta mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan aspek environmental, social, and governance atau ESG dalam strategi bisnisnya. Dan yang terakhir ada POJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi ini mengatur penerapan keuangan berkelanjutan serta mewajibkan emiten dan perusahaan publik menyusun sustainable report sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingannya. Lalu di sini ada bagian struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk menerapkan struktur tata kelola yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi sebagai organ utama perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi, sedangkan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, sedangkan direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, unit audit internal, dan berbagai divisi operasional untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu yang pertama mengawasi kebijakan dan kinerja direksi, yang kedua memberikan nasihat kepada direksi, yang ketiga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip GCG, lalu mengawasi pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya dibantu oleh Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Lalu ada tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, yang pertama mengelola kegiatan operasional perusahaan, yang kedua menyusun strategi dan kebijakan bisnis, yang ketiga mengelola sumber daya perusahaan secara efektif, yang keempat mengembangkan inovasi produk dan memperluas pasar, dan yang terakhir memastikan penerapan GCG dan keberlanjutan perusahaan. Analisis kelompok terhadap struktur dan peran Dewan Komisaris serta direksi. Berdasarkan hasil analisis, struktur tata kelola PT Mayora menunjukkan pembagian fungsi yang jelas antara Dewan Komisaris sebagai organ pengawas dan direksi sebagai pengelola perusahaan. Keberadaan 5 anggota Dewan Komisaris, 6 anggota direksi, 2 komisaris independen, serta komite audit mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya akuntabilitas, independensi, dan transparansi. Meskipun perusahaan belum memiliki komite nominasi dan remunerasi sebagai komite tersendiri,
Fungsi tersebut masih dijalankan oleh Dewan Komisaris sehingga mekanisme pengawasan tetap berjalan dengan baik. Menurut kelompok kami, struktur Dewan Komisaris dan Direksi PT Mayora telah memenuhi prinsip-prinsip GCG melalui pembagian tugas yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, dan dukungan organ pendukung seperti Komite Audit, Unit Audit Internal, serta Whistleblowing System. Selanjutnya yaitu analisis program CSR. Program CSR yang pertama yaitu Mayora Smart. Mayora Smart merupakan program CSR yang berorientasi pada community development, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan pendidikan agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Berbeda dengan program yang bersifat charity, program ini lebih menekankan pada pengembangan kemampuan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa PT Mayora Indah Tbk telah mengarahkan pelaksanaan CSR sebagai investasi sosial yang mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Program yang dilaksanakan yaitu yang pertama ada pelatihan cleaning AC dan pemberian peralatan kerja, kemudian ada pelatihan tatap muka, dan ada bantuan pembangunan pondok pesantren Rutlatul Mustarsyidin. Dampak dari program Mayora Smart. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga membuka peluang kerja dan usaha secara mandiri. Bantuan pembangunan pesantren juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, ada dampak terhadap pemberdayaan ekonomi. Pelatihan cleaning AC dan tata boga memberikan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan konsep community development melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Berdasarkan triple bottom line, program Mayora Smart berkontribusi pada aspek people karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga mencerminkan penerapan stakeholder teori karena perusahaan menciptakan nilai bagi masyarakat sebagai salah satu stakeholder utama. Program CSR yang kedua yaitu Mayora Care. Mayora Care merupakan program CSR PT Mayora Indah Tbk yang berfokus pada pelestarian lingkungan melalui berbagai upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Program ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berupaya meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan program ini melalui penanaman lebih dari 10.000 pohon mangrove, efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Dampak dari program Mayora Care yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan. Program Mayora Care memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove yang berfungsi mengurangi abrasi pantai, meningkatkan penyerapan karbon, serta menjaga habitat flora dan fauna. Selain itu, keberhasilan perusahaan menurunkan intensitas penggunaan energi sebesar 2,9% dan penggunaan air sebesar 2,08% menunjukkan adanya peningkatan efisiensi operasional yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang kedua ada dampak terhadap pemberdayaan ekonomi. Pelestarian lingkungan memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat seperti terciptanya lingkungan yang sehat, berkurangnya risiko kerusakan lingkungan, serta terjaganya ekosistem pesisir yang mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar. Berdasarkan konsep triple bottom line, program Mayora Care menunjukkan implementasi aspek planet melalui upaya konservasi lingkungan yang terintegrasi dengan efisiensi operasional perusahaan. Program ini juga mencerminkan prinsip environmental responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, PT Mayora Indah Tbk telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran melalui struktur tata kelola yang jelas serta pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan arahan strategis, sedangkan direksi bertanggung jawab mengelola operasional perusahaan serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip GCG dan keberlanjutan.
Dari aspek Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program Mayora Smart dan Mayora Care yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil analisis, kedua program tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat hubungan perusahaan dengan stakeholder, meningkatkan reputasi perusahaan, serta mencerminkan penerapan konsep triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Namun, meskipun demikian, perusahaan masih perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang lebih terukur agar dampak jangka panjang dari setiap program CSR dapat dievaluasi secara lebih objektif.